Untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian, aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Mereka ini juga melakukan yang namanya pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mereka melakukan itu, maka pelanggaran ini akibatnya adalah pemungutan suara ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan kali ini kita akan melihat reaksi Pak Joko Widodo yang menanggapi dan menantang balik nih si Hasto dan PDI ya, yang sebelumnya Hasto ini karena banteng kalah di pilkada hampir berbagai daerah. Nah, dia kan menuduh Pak Jokowi berbuat curang, ikut cawe-cawe lah, bahkan melibatkan parcok Partai Coklat. Nah, gimana nih reaksi Pak Jokowi? Dan juga ingatkan ya, di salah satu TPS ya di Jakarta ketika pilkada kemarin ya. Nah, ini kan ada surat suara yang tercoblos duluan ya. Pramono Rano itu tercoblos duluan dan ini diminta untuk diulang pencoblosannya. Wah, ini seru, bakal 2 putaran nih kayaknya ya. Karena ini masih belum final ya hasil hitung KPU secara manual. Jadi kemungkinan akan ada 2 putaran. Langsung saja kita simak videonya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi tudingan elit PDI Perjuangan mengerahkan Partai Coklat untuk pemenangan sejumlah pemilihan gubernur. Di sela kunjungannya ke kota Medan hari ini, Jokowi merespons Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menudingnya menggerakkan aparat untuk pemenangan pilkada di sejumlah daerah antara lain Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Jika ada kecurangan, Jokowi minta dibuktikan saja dan laporan ke Bawaslu atau MK supaya bisa dibuktikan. Jokowi juga merespons anggapan berhasil membobol kandang banteng di Jawa Tengah. Sementara soal kalahnya Ridwan Kamil di pemilihan gubernur Jakarta versi hitung cepat, ia minta ditanyakan langsung ke RK. Pak, di sebelum ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Ya, disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Itu dibuktikan saja. Buat karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertanggung jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya, Pak? Oh, saya nggak paham. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah, Pak? Tanyakan ke Pak RK. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat hari Kamis, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Jokowi berambisi menguasai sejumlah wilayah yang dikenal sebagai kandang banteng, diantaranya Jawa Tengah. Hasto menuding ambisi Jokowi dilakukan dengan menggerakkan aparat yang disebut Hasto sebagai Partai Coklat dan penggunaan instrumen negara seperti bansos atau bantuan sosial untuk memenangkan kandidat yang didukung. DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah.
Video surat suara tercoblos salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta viral. Atas viralnya video surat suara yang telah tercoblos, KPU Kota Jakarta Timur langsung memeriksa 2 petugas pemungutan suara yang ada di dalam video dan langsung diberhentikan tetap karena melanggar kode etik dan kode perilaku saat proses pemungutan suara. Keduanya juga terancam terkena sanksi pidana pemilu yang prosesnya ditangani Gakumdu. Aksi coblos surat suara ini dilakukan atas inisiatif KPPS karena sepinya partisipasi pemilih untuk mencoblos. Memang Ketua KPPS itu mengakui bahwasanya dia menyuruh seorang petugas ketertiban untuk mencoblos surat suara yang ada, jumlahnya 19 gitu kan, untuk alasannya untuk meningkatkan partisipasi. Nah, inilah hal yang memang tidak bisa dibenarkan ya, karena partisipasi pemilih itu kita ukur dengan kehadiran langsung si pemilih, bukan dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu kemarin yang bersangkutan Ketua KPPS 28 dan juga 1 orang petugas ketertiban itu sudah kita berhentikan tetap dan kita pastikan tidak bisa lagi untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu ataupun pilkada. Sementara KPU Provinsi DKI Jakarta buka suara ihwal video viral temuan surat suara yang diduga telah tercoblos pasangan calon Pramono Anung Rano Karno di TPS 28 Pinang Ranti Makassar, Jakarta Timur. Selain mengungkap adanya 2 orang petugas, yakni petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik saat pemungutan dan perhitungan suara, KPU Jakarta memastikan keduanya telah dilakukan proses penegakan kode etik oleh KPU Jakarta Timur. Terkait dengan pelanggaran kode etik pada saat pemungutan dan penghitungan suara, kami sedang tunggu laporan lengkap dan laporan resminya, tapi proses tindak lanjut penegakan kode etik pada ad hoc dilakukan oleh KPU Kota dan sudah dilakukan proses tersebut. Nanti kami akan minta detail kronologis dan berita acaranya. Terkait dengan sanksi ataupun pelanggaran hukum, KPU Jakarta menyerahkan hal tersebut kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur atau Bawaslu Jakarta untuk melakukan proses lebih lanjut. Tribo dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Tim kuasa hukum RK Suswono meminta pencoblosan di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur diulang karena ada dugaan kecurangan yang dilakukan Ketua KPPS. Pasalnya, banyak kertas suara ditemukan sudah tercoblos pasangan nomor urut 3 Pramono Rano. Kami perlu sampaikan kasus sebenarnya seperti apa. Teman-teman media perlu diketahui memang telah terjadi pencoblosan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada tanggal 27 November 2024 pada pukul 12.25 pada saat kondisi istirahat tanggal tersebut di TPS 28 RW 02 Pinang Ranti dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Ketua KPPS plus dengan petugas ketertiban di TPS tersebut dengan mencoblos surat suara sebanyak 20 surat suara yang diindikasikan sesuai dengan viral tersebut untuk paslon 03, yaitu mereka melanggar pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di mana secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara dipidana penjara paling singkat 36 bulan penjara. Kemudian mereka ini juga melakukan yang namanya pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mereka melakukan itu, maka pelanggaran ini akibatnya adalah pemungutan suara ulang. Kesimpulan kami dengan adanya ini, kami tim hukum meminta Gakumdu dan penyidik untuk segera menjadikan Ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk jadikan tersangka. Siapa? Mas gambarnya? Iya. Oh, 03 ya? Siap. Aduh, teriak paling kenceng bilangnya curang lah. Ini itu. Maunya gimana ini ceritanya kayak gini nih? Udah kecoblos kayak gitu surat suara.
banyak lagi. Bingung juga ya, bilang curang-curang tapi ininya malah yang kecoblos nomor itu. Gimana dong ini? Kita harus berpikir positif, gak bisa positif kalau kayak gini gitu kan? Gimana dong? Hai morning netizen, salam sehat ya. Yang mendengar pernyataan Hasto dan sekarang Deddy Sitorus ya. Serangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke Presiden Jokowi dinilai blunder. Pengamat Haidar Alwi mengatakan serangan Hasto justru bisa merugikan partai. Kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Saya sudah mengungkapkan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Jauh saat proses Pilpres kemarin baru dimulai. Arogansi yang diekspresikan dari mulai ketua umum, sekjen, dan para elitnya sangat memperlihatkan kesombongan luar biasa. Dan hari ini PDIP mengalami akibat kejatuhan dari kesombongan, baik itu ketua umumnya, sekjennya, dan para elitnya. Bahkan beberapa sesepuhnya dengan sombongnya mengekspresikan bahwa tidak ada yang setara dengan seorang Megawati. Ketika Ibu Megawati mengekspresikan betapa Jawa Tengah itu penting sekali. Bagaimana dia bercerita Megawati menjadi anggota DPR RI 3 kali, daerah pemilihan Jawa Tengah, dan berhasil. Dan kemudian ada era kekosongan ketika di 2004 ya, sampai 2009 ketika rejim SBY berkuasa. Dan baru naik lagi ketika Bapak Jokowi terpilih 2 periode. Apa yang kita bisa lihat di sini bahwa ya, saya terus terang terharu mendengar bagaimana ungkapan ekspresi kekecewaan seorang Megawati. Betapa Jawa Tengah itu punya arti yang khusus. Ya, tetapi ada hal yang paling penting mungkin Ibu Megawati harus sampaikan. Dan juga kita harus pahami bersama bahwa Megawati melupakan rakyat masyarakat Jawa Tengah. Ketika berada di puncak kesuksesannya sebagai pemenang 2 periode ya, dengan presidennya Bapak Jokowi. Apa yang kita lihat bahwa Jawa Tengah tidak menjadi daerah yang makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Ya, infrastrukturnya tidak masif dibangun, bahkan cenderung lupa akan tanggung jawab. Saya jadi ingat ketika orang jatuh cinta dan sayang kepada seseorang, itu tidak mungkin dia tidak memberikan seluruh perhatiannya. Ya, kadang Megawati dan sekjennya serta elitnya hanya lip service, apalagi dalam keadaan kalah.
rakyat Jawa Tengah belajar satu hal, bahwa Megawati sudah lari dari fitrahnya sebagai partai wong cilik. Gila. Kombinasi Jokowi dan Prabowo ini buat Pulau Jawa rata, no banteng-banteng guys. Dimulai dari Jawa Tengah gitu ya, Ahmad Lutfi unggul jauh. Ini endorse-nya Jokowi dan Prabowo banget atas Andika Perkasa dari PDIP. Kita beralih ke Jawa Timur, Khofifah dan Emil Dardak unggul jauh atas Risma dari PDIP. Ini juga luar biasa nih. Kita beralih ke Jawa Barat gitu, Kang Deddy Mulyadi juga unggul jauh lawan calonnya PDIP bahkan di urutan terakhir. Cuma 9% aja di Jawa Barat. Ini kerja keras yang luar biasa timnya Jokowi dan Prabowo nih. Di Banten juga gitu, Andra Soni bisa menang lawan Airin yang notabene popularitasnya lebih tinggi karena didukung dinasti politik di sana ya. Tapi di Pilkada Jakarta kan Ridwan Kamil kalah melawan Pramono Anung. Bener, tapi ini penjelasan gue. Kalau dilihat dari hasil quick count, Pramono Anung itu keunggulannya tuh di 49-50% gitu ya. Dan ini sebenarnya masih memungkinkan sekali putaran kedua. Kerennya Jokowi dan Prabowo di sini, Pramono Anung bisa diredam untuk tidak menang satu putaran saja. Karena strateginya jika terjadi 2 putaran, ini akan sangat menguntungkan Jokowi dan Prabowo dan Ridwan Kamil. Pertama, jika terjadi putaran kedua, Jokowi dan Prabowo ini bisa fokus di DKI Jakarta, tidak terdistraksi dengan daerah-daerah lain karena sudah selesai pilkadanya. Kedua, ini soal logistik dan strategi kampanye gitu. Karena semua sudah dikeluarkan secara logistik untuk menang satu putaran oleh Pramono Anung. Anies Baswedan juga sudah dikeluarkan di putaran pertama, jadi di putaran kedua cenderung tidak ada efek kejut. Jadi, angka topi untuk Jokowi dan Prabowo ini adalah kemenangan yang dramatis di Pulau Jawa. PDIP menangis. Jabang bayi, apa seberat ini ya? Menjadi paslon yang diusung dari Partai Dinasti Indonesia. Baru kali ini ya, melawan kotak kosong aja. Katanya yang partai pemenang bisa keok. Ini pasti kotak kosongnya nyebar-nyebarin bansos, sebar-sebar amplop ini. Kotak kosong, jangan kebangetan gue gitu loh ya. Apa ra mesakno? Pasangan tunggal kuwi ojo gawe wirang partai dinasti we. Piye? Ki kotak kosong lur. Iya. Nyebar-nyebar bansos iki iso-isone lho pasangan tunggal keok delosor jabang bayi jan gemes kuda umum lho weruh banteng guling-gulingan dhewe karo kotak kosong. Wong Pangkal Pinang yo kebangetan ndak umum kuwi bro. Kotak kosongnya dundum bansos pirang ton kok iso ra nyoblos pasangan tunggal dari partai pemenang lho. Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, di gedung KPU Salemba, Jakarta Pusat. Wahyu mengatakan, pemilih bisa menggunakan hasil Sirekap untuk mengontrol apakah data yang diunggah sudah sesuai dengan hasil di TPS. Sesuai peraturan KPU, usai pencoblosan, KPU Provinsi DKI melakukan rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan sejak Kamis 28 November hingga 3 Desember 2024. Disinggung mengenai pasangan calon gubernur yang sudah mendeklarasikan kemenangan, Wahyu mengatakan itu merupakan hak mereka. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat harus bersabar hingga KPU DKI Jakarta mempublikasikan hasil resmi. Setahu saya angkanya sudah real count sudah 100% ya di KPU. Dan perolehan pasangan Mas Prambang Dul itu 50,7. Ya kita yakin dengan angka KPU. Ini bukan quick count lagi ya. Itu sudah real count dan sudah semua. Maka pegang itu sebagai rujukan. Berapa TPS ya? Berapa TPS? Dan di berapa? Menang dengan hasil curang kok bangga partai PDIP. Wajarlah kalian kemarin mau mendeklarasikan kemenangan satu putaran. Ternyata ini penyebabnya. Ternyata kalian melakukan kecurangan.
dengan mencoblos surat suara terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara supaya tidak terlihat kejahatan kalian. Sudahlah partai PDIP, kalian itu busuk semua tingkah lakunya. Kalian itu menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kenyataannya rakyat di negara ini sudah pintar semua. Karena rakyat di negara ini sudah tahu siapa itu partai PDIP. Partai dengan penuh kebusukan dan kesombongan. Kalian bermain curang, untung sudah terungkap ini ada beritanya. Sok-sokan kalian berbicara kemenangan 1 putaran. Tidak salah. Pemungutan ulang suara. Jangan ada lagi kecurangan, ini udah kecurangan ini. Kok bisa-bisanya ada surat suara sudah tercoblos padahal belum ada pencoblosan. Di mana pemikirannya? Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Sekarang Jakarta berarti bukan lagi kandang abah dan anaknya ya, melainkan sudah jadi kandang banteng. Kasihan abah dan anaknya. Sudah rela-rela melepas baju putihnya demi memakai baju merah. Gak dianggap. Ya minimal kalau dianggap namanya bukan kandang banteng, tapi kandang abah banteng. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka.